Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembelajaran mengenai sistem sirkulasi. Namun kita akan mempelajari mengenai latihan soal-soalnya. Latihan soalnya itu kecenderungannya terlalu banyak sekali jebakannya. Oleh karena itu Pak Jul ingin mengulas bagaimana kita mengenali lebih jauh soal-soal biologi. Jadi jangan langsung kita anggap sepele ya biologi itu, karena tidak ada hitungannya terus itu mudah gampang sekali. Itu jangan sampai berpikir seperti itu, karena karakter soal itu masing-masing beda untuk tiap jenis mata pelajaran. Kita langsung saja ya untuk yang pembahasan. Untuk yang nomor 1, ini salah satu soal HOTS ya. Erythroblastosis fetalis adalah kelainan darah yang berpotensi menyebabkan kematian pada bayi yang baru lahir dengan gejala anemia, penyakit kuning, jaundice atau nama lainnya itu ya. Kemudian gagal jantung, pembengkakan hati dan limfa. Kemudian kelainan ini akibat proses pembentukan zat antibodi anti-RHD untuk melindungi tubuh ibu dan sekaligus melawan antigen RHD darah janin atau embrio yang sudah berkembang itu dinamakan dengan janin. Bayi tersebut dapat terlahir kemungkinan dari pasangan suami istri dengan golongan darah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa anak yang terlahir erythroblastosis fetalis itu pasti awal mulanya atau janinnya itu akan memiliki resus positif. Jadi janinnya itu merupakan RH positif. Nah, RH positif itu sendiri itu dihasilkan atau diperoleh dari bapak dan ibu. Jadi ibunya itu mesti resusnya RH negatif, sedangkan bapaknya ya atau ayah itu resus positif. Jadi kita tinggal pilih mengenai kemungkinan ibu dan ayahnya atau suami. Kalau di sini konteksnya suami dan istri ya, itu resusnya negatif dan positif. Jadi suaminya resus positif, sedangkan istrinya itu resus negatif. Kita cari istri itu resus negatif, sedangkan ayahnya adalah resus positif. Nah, ada ya jawabannya yang C. Suami RH positif dan istri adalah RH negatif. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan mengenai golongan darahnya. Yang penting kita melihatnya adalah mengenai resusnya, apakah dia resus positif atau resus negatif. Kita lanjut nomor kedua. Linda merupakan pelajar SMP berusia 13 tahun bergolongan darah AB. Jadi Pak Jul tulis dulu, Linda 13 tahun AB dan suka mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga badannya tampak selalu bugar. Perilaku hidup sehat tersebut merupakan ajaran dari neneknya yang berusia 59 tahun bergolongan darah O. Nenek Linda berarti itu 59 tahun, golongan darah O, dan jarang sekali sakit. Nah, kita bisa evaluasi ya. Pernyataan berikut yang tepat adalah, kita lihat yang A. Neneknya diperbolehkan donor darah sebab memiliki tubuh yang sehat. Kita save dulu. B. Neneknya tidak diperbolehkan donor darah sebab usianya sudah tua. Nah, di sini semuanya berkutat mengenai masalah usia kan. Yang pertama nenek, kemudian yang di sini nenek langsung disebutkan usianya sudah tua. Nah, sekarang kita cari dulu mengenai prasyarat pendonor. Syarat donor ya
syarat donor itu adalah dengan usia 16 sampai dengan 60 tahun. Nah, berarti kalau 16 sampai dengan 60 tahun berarti neneknya ini masih boleh. Sedangkan lindanya karena usianya walaupun lindanya itu sehat bugar, tapi usianya belum memenuhi. Jadi linda itu tidak boleh. Jadi kemungkinannya adalah yang A tadi benar ya. Yang B, neneknya tidak diperbolehkan donor darah sebab usianya sudah tua. Dia belum tua, dia masih boleh donor darah. Pernyataan B salah. C, Linda diperbolehkan donor darah, jelas salah karena usianya tidak memenuhi. Linda diperbolehkan donor darah, salah lagi karena usia tidak memenuhi. Yang E, Linda dan neneknya diperbolehkan donor darah, salah. Yang boleh donor darah itu hanya neneknya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut nomor 3. Sampel darah seorang ibu ditetesi serum anti B ternyata menggumpal. Ketika ditetesi serum anti B, darah tidak menggumpal. Golongan darah siswa tersebut adalah, kita cukup mengidentifikasinya apa? Kita cukup mengidentifikasinya saat ditetesi serum anti B. Kalau ditetesi serum anti B itu dia tidak menggumpal ya, maka golongan darah si anak tersebut adalah golongan darah A. Ya. Jadi golongan darahnya adalah golongan darah A. Jadi di option jawaban adalah yang A. Karena anti B. Seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut ya ke yang nomor keempat. Di sini sebentar, cari ganjel dulu. Ini ada soal HOTS lagi. Yang nomor keempat. Perhatikan tabel hasil reaksi uji golongan darah terhadap beberapa orang. Di situ disebutkan ya, ada Dini, Dina, Tanto, Tanti, Amir, dan Mira. Berdasarkan data dalam tabel, jika Mira menderita talasemia, temannya yang diperbolehkan mendonorkan darahnya adalah, kita lihat dulu Mira. Mira anti A, dia menggumpal. Anti B, dia tidak menggumpal. Anti AB menggumpal dan anti D menggumpal juga. Berarti ini otomatis kan golongan apa ini? Kalau diberi anti A menggumpal, berarti dia adalah golongan darah A. Si Mira A dengan resus positif. Ya. Kita tulis dulu Mira A RH positif. Seperti ini. Nah, yang diperbolehkan mendonorkan darahnya adalah, carilah yang boleh mendonor itu kan mestinya yang satu golongan atau golongan darah O. Nah, yang boleh mendonorkan darah A itu adalah Amir, tapi dia resusnya negatif. Jadi Amir golongan darah sama-sama A, resusnya negatif. Jadi kalau anti D itu urusannya nanti dengan resus ya.
apakah resus positif atau kalau negatif ya resus negatif. Seperti itu. Itu kalau untuk yang anti D-nya. Nah, selanjutnya Dina. Dina itu juga bisa mendonorkan darahnya. Karena dia atau Dina itu golongan darah O. Sedangkan golongan darah O sendiri itu kan merupakan salah satu jenis donor universal. Karena dia dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan. Nah, resusnya apa? Dilihat saja Dina, resusnya atau anti D-nya adalah negatif. Berarti RH negatif juga. Seperti itu. Oke. Gitu jelas ya ini ya. Temannya yang boleh mendonorkan darahnya itu adalah yang golongan darahnya A dan O, namun dipilih dengan resus yang negatif. Seperti itu. Selanjutnya, nomor yang kelima. Perhatikan tabel hasil reaksi uji golongan darah terhadap beberapa siswa berikut. Nah, di sini ada Dery, Rika, Oji, dan Titin. Sama seperti halnya, positif itu menggumpal, negatif itu tidak menggumpal. Berdasarkan data dalam tabel dapat disimpulkan bahwa tipe golongan darah yang tepat adalah, kita lihat dulu. Yang pertama adalah Dery. Ini positif juga, berarti kita katakan bahwa Dery adalah golongan darah AB resus positif. Dery AB resus positif. Kemudian Rika karena di sini negatif semua, kita bisa katakan di golongan darah Rika adalah golongan darah O, resusnya negatif karena di sini tandanya negatif. Oji di sini dikasih anti A, tidak menggumpal. Ya. Berarti dia golongan darah B, si Oji. Resusnya positif. Titin diberikan anti A, dia tidak menggumpal. Sedangkan dikasih anti B, dia menggumpal. Berarti golongan darah B. Resusnya apa? Negatif. RH negatif. Jadi jawabannya yang tepat adalah tinggal kita cross check aja. Dari keempat pilihan ini kita cross check mana yang benar. Kita lihat dulu. Titin B RH negatif. Oji AB salah ya. Rika AB juga salah. Tadi Dery AB RH positif benar. Oji B RH positif benar. C ya. Sementara C benar. Yang D, Rika AB salah. Titin AB juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Oh ya, tadi yang nomor 4 tadi jawabannya adalah Amir dan Dina. Amir dan Dina yang E. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.